Halo, seperti yang kita tahu, kopi sedang booming di Indonesia. Seperti apa sih tren kopi di Jogja sekarang? Penasaran? Stay tuned with me in Coffee with Kat. Halo, jadi sekarang kita akan dibuatkan kopinya Aga oleh Aganya sendiri. Ini Sari Budolok North Sumatera, Sigara Rutang Natural. Ya, ini belum dibuka loh. Oh iya? Ini khusus yang buat acara Kat aja. Oh gitu, oke. Jadi ini yang baru banget ya? Ternyata baru dibuka ya. Ternyata ini kopi saset. Kan dalam saset. Bener juga sih. Gitu. Udah pernah cobain Sari Budolok ya? Sudah, tapi nggak pernah diburu sama Aga sih. Mungkin rasanya beda kali ya. Pakai cinta nggak perlu nyoba. Oh gitu. Jadi ini salah satu barista itu harus mengebrew kopinya dengan cinta. Cerita. Bukan, sebenarnya itu modus. Oh, sebenarnya itu modus. Itu Sorry, modus. sorry. Kebanyakan barista mau kayak gitu sih. Kebanyakan. Kenapa barista sama itu sering ngemodusin, sering baper? Kenapa barista sering baper? Ah, benar itu. Nggak pernah. Perasaan aja kali. Oh, Baristamu gitu ya. sering baper ya? Wah itu juga mungkin ya. Enggak. Kita tuh kan sebenarnya kerja di industri hospitality. Jadi harus nice ke customer. Gimana pun caranya, customer itu harus merasa seperti di Baper ya. enggak ada. Nah, kalau di Sari Budolok nih, cobain. Namanya menarik. Wes. Kromatik. Kromatik. Kenapa masih pakai kromatik? Kenapa nggak Jadi pakai ini kemarin air? ceritanya kita lagi berkolaborasi sama temen juga, kebetulan dia bikin brand si air kromatik. Jadi kenapa dia bikin air kromatik? Karena ya sebenarnya problemnya tuh kan gini contohnya, misalkan di Jogja, contoh kan saya roaster di Jakarta gitu ya, misalkan kayak Keket beli kopi dari Jakarta dibawa ke Jogja, terus kita punya air TDS-nya, pH-nya itu semua beda gitu konteksnya. Jadi waktu diseduh di Jakarta sama di Jogja itu pasti kan rasanya kan ada perbedaan kan. Yeah. Itu sebenarnya bukan salahnya nyeduh, tapi itu 90% karena air gitu. Makanya kolaborasi ini bertujuan sebenarnya untuk menjaga konsistensi kita sebagai roaster sama customer gitu. Jadi di sini juga ada resepnya, ada penjelasan soal kopinya. Nah, kemarin ini kita kolaborasi sama Smoking Barrels di Kromatik gitu. Tapi sebenarnya bedanya apa sih misalnya kromatik, let's say sama brand misalnya bottled water yang lain aja? Rasanya lebih apa? Kalau gini, kalau misalkan kayak water yang lain kan sebenarnya mereka natural water. Jadi mereka tuh sebenarnya konten konten kayak magnesiumnya, kalsiumnya, sama bikarbonatnya itu udah dari sana gitu loh, ngerti ya, udah kan natural kan gitu. Yeah, Nah, kalau yeah. ini tuh semua di-create. Oh, jadi kayak airnya emang ditambahin kandungan mineralnya emang bagaimana gitu. Jadi ini base-nya pakai distilled water. Tapi itu salah juga nih gitu nih. Oh, gitu ya? Ini orang soalnya. Nah, tapi Tapi poinnya waktu itu kan sempat di kompetisi juga kita banyak yang pakai air kayak gini kan. Karena waktu kompetisi itu sebenarnya kita boleh bawa air sendiri kalau brewers gitu. Karena ya kalau kopi kita enak pakai air A, ya kenapa nggak kita pakai? Kalau Iya, kopi enak betul. pakai air B, kenapa nggak pakai gitu? Jadi kenapa air sangat penting ya itu karena 90% kandungan kopi ya air. Jadi barista Begitu. itu sebenarnya banyak yang scientificnya juga ya, kayak mineralnya, begininya. Jadi dan nyesel ya sebagainya. dulu waktu zaman sekolah cabut pelajaran kimia, cabut pelajaran matematika. Tapi bener loh, jadi barista tuh semua keluar loh pelajaran sekolah dulu. Iya ya. Biologi. Iya, biologi. Ada. Oh iya. Ya maksudnya biologinya yang masalah. Ya, masalah apa ya? Klon, ilmiah Oh gitu. iya iya. Iya nggak sih? Kan kalau ngomongin klon, ngomongin masalah Pertanian dan segala macam. Oh, iya, Kimia, fisika juga ada, konduksi, Fisika apa? radiasi, Oh terus iya. Benar-benar. Pasti Panas fisik. dan sebagainya. roasting. matematika juga pakai rasio berapa 1/5 berapa ada. 1/15, airnya berapa gitu ya? Agak ceritain dong
kopi Sari Budolok ini gimana sih? Kan kamu kan sebagai roasting juga, kamu berhubungan langsung sama petani juga, dan kamu nge-brewing juga gitu. Nah kalau Sari Budolok ini pertama kali saya ketemu sama petaninya itu waktu itu, jadi gini, salah satu, bukan petani ya, salah satu produsen kopinya pernah ngejuriin saya kompetisi 2014, namanya Ibu Lisa, dia dari Amerika. Nah kebetulan dia suami istri nih ceritanya, dia Ibu Lisa, suaminya Leo, Pak Leo namanya. Nah mereka berdua punya kebun kopi di Sumatera. Nah mereka punya perusahaan namanya Tiga Raja. Tiga Raja itu mereka sebenarnya perusahaan ekspor kopi ke Australia, Amerika dan segala macam lah gitu. Jadi base kebanyakan yang merekspor tuh kopi dari Simalungun, Simalungun. Nah, si Sari Budolok ini itu kayak micro projectnya mereka gitu. Ini micro project. Jadi mereka punya brand kan namanya Tiga Raja. Terus akhirnya mereka bikin yang namanya Lisa and Leo Organic. Karena ini organik semua. Ini organik semua gitu. Jadi mereka punya project microlot gitu. Ada ladang Maria, kopinya ada ladang Isabella, ada Sari Budolok, kemudian ada Lasuna, banyak jenisnya lah ya. Nah salah satu yang bikin waktu itu kita camping bareng. Salah satu yang bikin kayak kan kalau misalnya kita mau beli kopi ya pasti beda banget kita suka dong. Nah Sari Budolok ini kayak wah ini enak nih gitu. Yang kamu suka ya gitu. Itulah akhirnya ya kita beli dari pertama mereka harvest sih. Jadi harvest pertama kita udah beli. Oh iya. Termometer maksudnya. Oh iya ya, meter ya. Iya. Putih. Apa tadi ngomong ya? Maaf ya, termometer. Gitu. Tapi dia juga ada yang washnya juga. Yang washnya itu di roast sama. Oh jadi dalam satu origin itu bisa dengan proses yang berbeda-beda ya, tergantung kemauan. Tergantung permintaan sebenarnya. Tapi natural kan lebih tricky ya. Lebih ribet. Karena kan kalau kita ngomongin masalah natural proses, kan dia dijemur sama buahnya. Resiko kopi itu jadi over fermented itu lebih besar dibanding yang di itu. Kita ngomong serius kok. Iya ya. Iya. Memang sebenarnya kan orang mikir kalau barista itu kayaknya kesannya tuh kayak pekerjaan asik yang bagaimana, tapi sebenarnya tuh di belakang seorang barista tuh kayaknya tuh banyak sebenarnya scientific ya, seperti Angga tadi bilang. Mau itu pelajaran kimia, mau itu pelajaran fisika, itu semuanya tuh sebenarnya terimplementasikan kembali menjadi seorang barista, ya nggak sih? Nggak ya? Bener kok, bener. Sebenarnya menurut Aga tuh 5 hal yang harus dimiliki barista apa sih? Apa ya? Komunikasi paling penting sih. Komunikasi? Iya, maksudku gini, banyak mungkin barista yang hebat bikin kopinya tapi mereka agak pendiam anaknya gitu kan. Jadi kasihan, bukan kasihan sih maksudnya, jadi sayang gitu kan, customer yang suka sama kopinya dia jadi pasif. Jadi kayak nggak bisa kita juga nggak bisa dapat feedback. Ini kalau kayak gini kan ngobrol dan segala macem itu kan pasti ada feedback kan. Oh kopinya ini oke nih kalau diseduhin sama dia, karena ya maksudnya kalau menurutku nih ya coffee shop itu bagus atau enggak, coffee shop itu bisa dibilang layak dikunjungi selain kopinya enak ya pasti hospitality ya salah satunya. Kan kalau ngomongin selera tuh personal ya, subjektif ya gitu kan. Mungkin Keket sama aku beda dari selera kopinya, tapi kan kalau misalnya kita ngobrol gini kan jadi nggak ngomongin selera, itu jadi lebih ngomongin masalah yang lain gitu kan. Masalah apa contohnya? Masalah 5 hal yang tadi barista. Satu itu komunikasi. Satu itu, oke. Dua. Juga nih mancingannya. Yang kedua apa ya? Kalau menurutku ya minimal minum kopi lah ya. Gitu. Maksudnya kalau jadi barista nggak minum kopi ya gimana caranya gitu kan? Kan ada tuh beberapa barista yang mereka sebenarnya nggak suka kalibrasi. Nah, kayak karena mereka wah ini trennya profesi barista lagi keren-keren nih. Gua ikut mejeng gitu kan. Tapi sebenarnya nggak minum kopi. Tapi sebenarnya mereka nggak minum kopi gitu kan, maksudnya mungkin minum kopi tapi nggak yang sampai, karena kan tanggung jawabnya besar ya.
roasternya misalkan roasting udah hebat gitu, udah jago, kopinya udah bagus, tiba-tiba kita ngebrunya ngeleset, terus kita nggak tahu nih kalau ngebrew salah itu rasanya seperti apa gitu kan. Jadi ya udah, kasihan ke belakangnya gitu. Jadi nanti tamunya malah mikir kopinya nggak enak ya gitu, padahal sebenarnya petaninya udah susah payah proses, roasternya susah payah ya gitu. Tapi kalau kita ajak ngobrol gini kan jadi distract kan. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya ada nggak gitu kan? Diajak ngobrol gitu, jadi ke distract. Kopi enak atau enggak jadi nomor 2. Enggak juga sih ya. Ini bercanda semuanya. Terus oke, udah 2. Yang ketiga? Apa ya? Tadi apa, komunikasi? Mungkin apa ya? Apa ya? Kalau bukan 5 hal yang distract, mungkin disiplin kali ya. Aduh, itu kayak di semua pekerjaan harus disiplin. Iya sih. Nah, tapi maksudnya itu penting sih, karena beberapa barista kadang mereka cuek sama flow kerjanya mereka, even mereka cuek sama kayak udah karena gue head bar nih, santai aja lah gitu kan. Ada maksudnya itu sangat penting ya, karena ngomongin masalah waktu juga sama kali ini juga perlu sih, karena kayak kopi kan ini sebenarnya seasonal product. Saya kalau bilang kopi ini bukan produk yang bisa dibuat gitu, karena ini seasonal. Jadi kalau misalkan tiba-tiba produknya lagi mau kurang bagus dari sumbernya, gimana caranya kita bisa bikin at least nggak seburuk kenyataan gitu maksudnya. Ya kan, jadi itu kan sebenarnya butuh ketelitian sama disiplin Ya, juga karena kan maksudnya. setiap kali beda roastingan atau beda crop juga pasti rasanya juga beda ya, walaupun dengan misalnya kayak Sari Bunolong ini tahun depan mungkin rasanya bisa agak beda gitu kan. Itu sih ya. Terus apa lagi ya? Apa ya? Kalau dibilang good looking sih ya mungkin kali ya gitu. Nggak soalnya gini, kita kan frontliner nih, ya kan? Kita kan showcase-nya gitu. Ya, tapi itu bukan poin penting sih. Tapi ya maksudnya banyak orang kan pasti first impression kalau masuk coffee shop pasti barista kan gitu kan. Jadi ya kalau misalkan kitanya mungkin kita pasif tapi kita senyum gitu kan. Aduh lucu ya baristanya gitu. Oh gitu ya. Ini kalau saya senyum lucu nggak? Oke. Ya maksudnya ya gimana ya, makanya saya taruh yang keempat, mungkin itu bukan poin yang paling penting gitu kan, karena ya mau kenyataannya ya kita frontliner gitu. First impression orang masuk kedai kopi pasti barista, bukan kopinya enak nggak mas, kan nggak mungkin kan gitu, pasti kan baristanya gitu kan, mereka yang menyapa. Tetap hospitality tetap nomor 1 ya. Nah nomor 1 sih kalau seperti itu gitu. Oke, berarti yang terakhir apa nih? Aduh apa dong? Ya. Bingung ya. Ya aku coba dulu ya Kat ya. Boleh, nanti silakan. kalau nggak enak bikinin ulang. Nah, gitu barista. Harus tahu kopi apa yang nyebat ya. Tapi ternyata ini enak. Oke. Serve di mana? Serve-nya di gelas sake ya kalau di sini. Oh iya. Ups. Ternyata gelasnya kecil. There you go. Terima kasih. Berarti yang kelima apa nih Mas Aga? Kalau yang kelima apa ya? Ini mungkin apa ya? Aduh, itu susah juga ya kelimanya. By the way, Kayak empat enak loh. Empat cukup deh kan? 4 cukup ya? 5 ya? Kalau misalnya bisa 5 dong. Nggak bisa didiskon. Aduh, gua nggak mikir lagi tadi. Ya tapi agak halusan dikit kan? Gitu ya. Dikit. Jadi, aku tahu. Aku mungkin bisa memberikan ini. Boleh dong, bantu. Yang kelima, perfeksionis salah satunya nggak sih? Boleh. Kayaknya kayak kalau melihat dari agak buat tuh benar-benar dari temperatur air mesti ditemperaturin. Halus kasar ya pasti, semuanya juga di range juga, penyajiannya bagaimana, menurutku itu sesuatu yang perfeksionis juga ya. Bisa. Dengan rasa, buktinya kayak tadi Aga sebelum kasih ke aku juga dia juga mesti coba dulu, kenapa kalau misalnya nggak enak ya buat lagi gitu. Tapi iya. Juga ya. Tapi ya maksudnya pasti kan ada SOP kan gitu. Yes. Maksudnya biasanya kalau kayak ya, tapi kalau misalkan terlalu banyak kita buat lagi kasihan juga kan kalau kita lihat dari sisi bisnis.
Ya, punya coffee shop kasihan nih gitu. Tapi ya mungkin itu gunanya kalibrasi kan. Yes. Jadi setiap bis dikalibrasi supaya semua barista juga pun punya parameter yang sama nih jadinya. Ya nggak sih? Gitu. Ini sebenarnya enak karena airnya. Walah, promosi. Wah, promosi. Enggak. Ya enak karena air dan kopinya dong. Dan menurutku kopi itu bukan hanya, kadang-kadang budaya kopi mungkin bukan hanya ininya ya, bukan hanya kopinya aja, tapi juga tempatnya. Misalnya tempatnya, kalau misalnya tempatnya bagaimana, itu kan memberikan experience yang berbeda terhadap waktu kita minum kopinya. Atau sebatas misalnya ngobrol sama Aga juga memberikan experience yang berbeda gitu. Benar. Kamu mau buat apa lagi ya? Enggak, buat yang lain aja. Buat kamu lain, buat kalian. Masih ada juga. Ribet nih sekarang nih, kopi harus ditimbang. Iya ya. Padahal dulu mah tinggal sobek, kasih air panas. Maksud dulu kopi sobek. Ini tadi aku udah sobek mau kasih air panas, iya. nggak bisa. Cuman memang ya ini ya, mungkin perfeksionis dan kalian lihat sih, satu biji kopi aja tuh rasanya bisa berbeda. Bener ya? Bener. Sampai saya berasa sampai ditimbangnya sampai per biji gitu. Soalnya kopinya cuma sedikit, jadi sayang. Oke guys, it's a wrap for today. Dan thank you Take Off udah membiarkan kita ngobrol-ngobrol barengnya. Thank you Mas Aga untuk sharing-sharing kopinya. Masih juga tidak main. Kemudian thank you juga untuk Kopi Party udah membantu kita take video hari ini. Jangan lupa follow Instagram @javafoodie, Instagramnya Mas Aga @muhammadaga, Instagramnya Kopi Party @kopiparty, dan Instagramnya Take Off @takeoffyk. Dan kemudian jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di YouTube video ini. Oke. Stay tuned with Coffee Weekend. Thank you for watching.